Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Sudah siap semuanya. Pak Koco? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Jek, Pak Sukoco. Minta waktunya sebentar ya Pak Jek nanti untuk ikut membuka webinar ya Pak. Siap. Oke. Pak. Kalau Mbak Iva ada nggak ya? Ya. Sudah Mas Gansar. Gimana Pak? Videonya udah dimulai aja. Baik. Berarti ini kami mulai dengan pemutaran video dulu, J. Iya. Ya. Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat ikut berperan dalam pembangunan bangsa dan negaranya. Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS berdiri sejak tahun 1999 di kota Semarang. Universitas Muhammadiyah Semarang lahir sebagai tonggak berdirinya semangat mengembangkan ilmu pengetahuan yang aplikatif dan berdaya guna seluas-luasnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terletak di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah Semarang memiliki posisi yang strategis karena terletak di pusat kota dan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Universitas ini berdiri kokoh di atas tanah kurang lebih seluas 100.000 meter persegi yang tersebar di 5 lokasi. Sejak berdiri, Universitas Muhammadiyah Semarang menduduki posisi penting sebagai pelopor kampus yang berkarakter dengan kerjasama yang luas, mengabdi pada masyarakat, dan mencetak generasi unggul yang kompeten. Sejak tahun 2016, Universitas Muhammadiyah Semarang telah mendapatkan akreditasi B dari BAN PT yang menjadi titik balik bagi kerja keras dan langkah nyata bagi kemajuan Universitas Muhammadiyah Semarang. Universitas Muhammadiyah Semarang telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai wujud implementasi dalam menjalankan perannya sebagai kampus berwawasan internasional. UNIMUS telah bekerja sama dengan berbagai lembaga di Asia, Australia, Eropa, maupun Amerika. Universitas Muhammadiyah Semarang berkomitmen untuk membentuk insan yang berintegritas secara akademik, spiritual, moral, dan kecakapan teknologi masa kini. Peran serta Universitas Muhammadiyah Semarang dalam mengabdi pada bangsa juga nampak pada visinya, yaitu menjadi universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan internasional. Melalui visi, misi, dan cita-cita inilah, Universitas Muhammadiyah Semarang berkomitmen untuk menjadi universitas yang terdepan dalam berbagai bidang, memperkuat kompetensi lulusan, meningkatkan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan.
Selain itu, Unimus telah mewujudkan kampus yang sehat dan ramah lingkungan, serta senantiasa berpegang teguh pada ajaran luhur dalam agama dan nilai-nilai Pancasila. Universitas Muhammadiyah Semarang telah membangun berbagai fasilitas yang representatif guna menunjang kegiatan perkuliahan baik secara akademik maupun non-akademik. Memiliki 8 fakultas dengan 23 program studi, diantaranya adalah Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Fakultas Bahasa dan Budaya Asing, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan IPA, serta Fakultas Kedokteran Gigi. Universitas Muhammadiyah Semarang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional melalui berbagai unit kegiatan kemahasiswaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari universitas. Unimus is a great place for studying. You will find a very welcoming environment outside and inside of the university, making you feel comfortable to study, to have fun with your friends. You will also find very diverse and various offer of programs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะดิฉันซูฟิยะห์ เดราเซมาจากประเทศไทยอยู่ปีที่1เทอม2คณะศึกษาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษซึ่งดิฉันเลือกที่จะเรียนมาที่ Unimus เพราะ Unimus ให้ความรู้ทางด้านสายสามัญแล้วก็สายศาสนาซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาลัยที่ว่า Excellent Character Technology Based and International Conception วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณค่ะ Universitas Muhammadiyah Semarang berkomitmen dengan mutu mencapai masa depan gemilang dan mencetak generasi yang siap mengabdi bagi nusa dan bangsa. Unimus, a university for the excellent. Ada apa di Agustus 2020? Ada yang seru loh. Ayo ikutan Fresh Graduate Learning Program hasil kerjasama PHRD Jawa Tengah dan Tribun Academy. Caranya gampang, tinggal login aja di www.tribunacademy.com dan temukan seri soft skill dari PHRD Jawa Tengah. Ada 9 sesi dalam satu seri, ada baiknya sih Anda ikut semua. Karena itulah kompetensi soft skill yang dibutuhkan ketika Anda mulai masuk di dunia kerja.
Ayo yang kuliah di tahap akhir, atau Anda yang baru lulus sekolah atau sudah lulus kuliah, atau mungkin Anda saat ini sedang di tahun-tahun pertama masuk di dunia kerja. Penting banget nih supaya kita bisa tetap bertahan di dunia kerja. Apa saja sih yang bisa kita dapatkan dalam sesi soft skill kali ini? Yang pertama adalah konsep diri positif, kemudian menerapkan 5R atau 5S di tempat kerja. Lalu Anda akan mendapatkan pengetahuan tentang mengelola keuangan pribadi, komunikasi efektif. Lalu yang paling penting nih, gimana sih tips surat lamaran kerja dan wawancara kerja? Setelah itu ada meningkatkan penampilan prima. Lalu bagaimana juga diajarkan untuk Anda berpikir kritis dan menerapkan konsep religi di dunia kerja. Beberapa hal ini penting banget bisa Anda kuasai, jadi jangan sampai lewatkan ya. Ikuti satu seri dalam 9 sesi hanya Rp100.000 saja. Jangan sampai lewatkan mulai di bulan Agustus 2020. Nah, untuk Anda yang ingin ikutan sponsor, bagi anggota PHRD hanya Rp500.000 saja. Sementara untuk non-member hanya Rp750.000 saja. Jangan sampai terlewat juga ya Bapak dan Ibu. Benefit yang didapatkan banyak banget. Anda bisa muncul di beberapa media sosial Tribun dan Tribun Academy, dan juga kesempatan untuk naik cetak sebanyak 4 kali di koran Tribun Jawa Tengah. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan sampai lewatkan ya. Untuk Anda yang mau ikut acara ini, silahkan login di www.tribunacademy.com. Dan untuk Anda yang mau sponsor acara ini, ayo terbuka lebar, kami tunggu ya. Ya. Oke, sudah kita lihat tadi penayangan dari Universitas Unimus dan PHRD ya. Langsung aja mungkin malam ini kita akan membahas tentang HR Analytic yang dipandu oleh Ibu Teresia Kartika dan narasumber dari Batam ini Om Faris ya. Tapi sebelumnya saya mohon Bapak Sukoco, Direktur dari UCDC Unimus untuk bisa memberi sepatah dua patah kata untuk kemajuan HR di Jawa Tengah ya Pak Koco deh. Monggo Pak Koco, waktu dan tempatnya saya berikan. Mic-nya Pak dihidupkan Pak. Nun sewu. Mic-nya belum hidup, Pak. Ya. Sudah, Mas. Ya, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa memulai suatu kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Semarang dengan PHRD Jawa Tengah, yaitu menyelenggarakan sebuah event webinar dengan tema Human Resources Analytics, ya, Data Driven Decision in Human Resources. Kami sangat berbahagia, sangat senang dan mendukung sekali kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan selalu memberikan manfaat bagi para akademisi maupun mahasiswa serta teman-teman di PHRD. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pada malam hari ini saya buka secara resmi. Ya, makasih Pak Koco. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, matur suwun sangat Pak Koco. Ini tidak lanjut dari MOU kita selama ini. Ya.
kita sudah menjalankan MOU, kita sudah hampir 1 tahun ya Pak. Dan kita sudah banyak kegiatan yang kita kerjakan bersama, dan semoga ini salah satu di masa pandemi ini kita lebih erat lagi dengan cara melaksanakan webinar-webinar yang sifatnya gratis ya Pak, free ya Pak ini ya. Jadi sama-sama kita meningkatkan SDM Jawa Tengah terutama. Monggo, Bu Tika, langsung saja waktunya bisa segera dimulai. Ya, terima kasih Pak Agung, yang terhormat Pak Sukoco dan Pak Agung yang menginisiasi terselenggaranya webinar HR Analitik pada malam hari ini. Juga nanti pembicara kita, nanti saya akan kenalkan terlebih dahulu. Luar biasa, kita kedatangan pembicara yang yang memang ahli di bidangnya, begitu ya. Oke. HR Analitik ya, tadi sudah disampaikan, data driven decision making in human resources. Nah, mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran kira-kira yang nanti kita akan bicarakan itu tentang apa gitu ya. Segala sesuatu akan bisa dikelola kalau terukur, ada ukurannya. Mungkin sedikit gambaran, ya kalau dilihat ya istilahnya dari penampilan aja saya kelebihan berat badan nih ya gitu. Nah, kalau misalnya saya mau mengelola nih berat badan saya mau turun gitu, saya harus tahu betul sekarang ini berat badan saya berapa. Kemudian saya harus tahu standar ideal berat badan saya itu berapa. Jadi ukurannya kalau standar berat badan itu kalau nggak salah tinggi badan dikurangi 110 begitu paling gampangnya begitu ya. Nah, sedangkan kalau dilihat, mungkin ukuran tinggi badan saya kalau dikurangi dari berat badan saya masih berlebihan banget gitu ya. Nah, kalau kedua hal itu, ukuran itu saya nggak tahu, saya nggak akan bisa untuk mengelolanya. Karena saya nggak paham sekarang ini saya sebenarnya berapa sih, kemudian saya usaha untuk diet misalnya. Nah, diet ini kemudian setelah 1 minggu, apakah saya berhasil atau tidak, saya nggak ngerti kalau saya nggak ngukur gitu. Ukuran untuk berat badan berarti saya harus menimbang gitu ya, menggunakan timbangan berat badan, bukan menggunakan ukuran sentimeter gitu ya. Nah, itu harus tepat. Nah, ini sedikit gambaran nanti apa yang akan kita pelajari hari ini. Hal yang sama ketika kita mengelola kegiatan HR, kalau kita nggak tahu ukurannya, kita nggak akan bisa mengelolanya. Apakah yang kita lakukan itu sudah efektif, efisien, kemudian apakah memang yang kita kelola ini punya benefit untuk produktivitas dan inline dengan objektif dari company. Kalau tidak ada ukuran-ukurannya, ya kita nggak akan tahu begitu. Dan sebagai seorang HR, HR analitik ini menjadi hal yang strategis yang harus kita miliki supaya kita bisa transform dari pekerjaan administratif menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih strategis gitu. Jadi kita bisa bertransformasi kalau tahapan HR-nya Dev Ulrich itu ya sampai kepada HR business partner begitu. Nah, transformasi ini kalau kita nggak punya tools-nya agak susah. Nah, hari ini, malam ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari jauh loh gitu. Nah, sekarang ini kan dengan adanya teknologi kita bisa belajar dari narasumber-narasumber yang jauh gitu. Jadi jarak itu sudah tidak akan dapat jadi bumi datar gitu karena udah nggak ada jarak lagi gitu ya. Nah, saya akan memperkenalkan narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah Bapak Faris Gatenah. Ini nanti mungkin sedikit boleh cerita nih. Kenapa namanya Gatenah gitu ya? Agak asing begitu ya, agak susah spellingnya gitu ya. Nah, beliau ini dulu lulusan dari Undip. Salah satu HR yang terjerumus kalau ini ya. Jadi tukang bangunan sekarang ngurusin orang. Jadi beliau ini lulusan dari Teknik Sipil Universitas Diponegoro yang sekarang ini malang melintang di dunia ke HR-an. Beliau adalah konsultan di bidang manajemen sistem
dan saat ini beliau menggawangi Batam Human Excellence, sebuah perusahaan konsultan ya. Dan beliau juga training spesialis. Jadi begitu luar biasanya. Boleh applause nih buat Bapak kita saat ini. Monggo saya langsung lempar saja bolanya kepada Pak Fari, silahkan. Matur suwun, Mbak Tika. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Jadi malam ini saya diberikan kesempatan oleh PHRD dan juga oleh Universitas Muhammadiyah untuk berbagi tentang Human Resource Analytics. Nah, pesannya Mbak Tika tadi namanya agak aneh. Oh iya, memang di dunia itu cuma satu, Mbak. Jadi kalau mau tahu ceritanya, saat saya lahir itu namanya cuma satu kata, namanya Faris, dan memang saya ada turunan Arab. Saya memang Arab. Jadi yang betul itu Gitna. Nah, guru SD itu, dia kenal persis bokap saya, dia nambahin sendiri, ternyata spellingnya salah. Nah, saat saya udah jadi SR, itu ada perbedaan antara ijazah saya yang kebawa dari SD namanya Faris Gatene sama KTP dan lain sebagainya cuma Faris. Saat itu ada karyawan yang meninggal. Nah, beda satu huruf, ternyata karyawan saya tidak bisa ngurus BPJS-nya. Nah, dari situ akhirnya semua dokumen pribadi saya ganti Faris Gatene. Hikmahnya apa? Pada saat orang searching nama itu di internet, yang keluar cuma saya sendiri. One and only ya. Ya. Jadi semua itu ada background, history, dan lain sebagainya lah seperti itu. Ya itu sebelumnya tentang diri saya. Saya juga orang Semarang, istri saya juga dari Semarang, kantornya juga rumahnya tinggal jalan kaki ke Undip Peleburan. Jadi ya, dari tahun 92 sampai 93 sampai 99 saya hidup di Semarang. Itulah 10 menit hidup saya, cuman saat itu teknik sipil betul-betul kondisi krisis tahun 97-98. Sehingga mau nggak mau kita harus pivot. Kita harus pivot. Dan memang pendidikan itu bisa diambil dari manapun, dan saya adalah pembelajar jalanan untuk dunia SR ini. Nah, seperti itu. Iya, ya. Ya. Street learner ya, Pak ya? Ya, pembelajar jalanan. Street learner. Ya, jadi dulu sama Mas Bima, sama Mas membuat itu saya adalah anggota host university. Jadi kemanapun dia saya kejar. Jadi karena saya dijerumuskan di dunia SR dan saya tidak ngerti apa-apa gitu. Nah, seperti itu. Makanya sampai dari tahun itu sampai tahun 2007 saya ngambil sertifikasi dari Singapura untuk HR. Sehingga makanya dari tahun 2008 saya bisa mendapatkan title Human Resource Associate seperti itu. Tapi sebetulnya tidak beda jauh dengan yang dimiliki oleh BNSP. Sebetulnya tidak beda jauh. Dan pada saat saya ngambil sertifikasi BNSP, ya tidak terlalu sulit karena sebetulnya semuanya sudah termatchingkan di sana. Mungkin itu 10 menit tentang diri saya. Jadi mungkin gimana ini kita bisa mulai langsung? Langsung aja Pak materinya. Ya. Siap. Kita mulai langsung materinya. Jadi nanti Bapak Ibu yang pada saat proses delivery materi sudah kepikir ada pertanyaan, langsung aja catat di chatnya ya. Jadi nanti pada saat akhir sesi kita akan bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Monggo langsung saja Mas Faris. Baik, terima kasih. Ini slide-nya udah nampak ya? Screenshot? Oh iya, mungkin tim sudah nampak? boleh dibantu untuk share materinya. Sudah kok. Sudah keluar ya? Oke, hai. Oke, kita bicara Human Resource Analytics. Intinya Human Resource Analytics itu tidak beda jauh dengan beberapa analytical data. Jadi kalau kita bicara tentang ini sebelumnya diri saya sudah saya jelaskan.
Background-nya sebelum masuk ke materi, saya biasanya selalu membawakan background. Karena kalau nggak dijelasin background-nya, kadang-kadang kita nggak tahu tujuannya mau kemana, seperti itu. Jadi inilah background kenapa Human Resource Analytics itu sekarang sangat diperlukan. Yang pertama dari McKinsey. McKinsey itu bilang bahwa suatu organisasi itu dinilai, ada 7 klaster yang dinilai, menyatakan organisasi itu baik atau tidak. Dan salah satu yang utama adalah strategi. Organisasi ibarat sebuah kapal besar, tidak tahu tujuannya maka akan menjadi masalah. Makanya McKinsey sudah bilang harus punya strategi. Purpose of the business, apa tujuan dari bisnis. Sedangkan yang lainnya adalah structure, system, style. Kalau style ini related sama leadership. Leadership style yang mana ya? Situational leadership yang mana yang mau dipakai. Dan kalau staff ya member, kalau skill adalah bicara kompetensi, baik itu kompetensi, orang sering bilang soft kompetensi, kalau saya bicaranya biasanya core kompetensi atau core value, ataupun hard kompetensinya. Nah, dari yang kita pelajari malam ini adalah merupakan bagian kecil dari suatu yang namanya strategi. Nah, ini. Sedangkan kalau Bapak Ibu lihat dalam framework di samping kanan itu adalah ternyata senternya adalah share value. Ini McKinsey bilang. Apa itu share value nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Sedangkan kalau kita bicara leadership, seorang leader juga harus punya share vision. Nah, share vision-nya itu apa? Strategi tadi. Jadi share vision itu adalah visi yang diturunkan dalam misi, strategi, key inisiatif, bahkan kalau di cascade lagi, diturunkan lagi bisa jadi objektif. Jadi inilah bahasan yang akan kita bahas. Dan suatu organisasi dengan kondisi sekarang yang orang bilang pucat, orang bilang juga carut-marutnya dengan COVID, maka seorang leader itu juga diwajibkan untuk meliding suatu change atau perubahan di situ. Nah, ini adalah background kenapa kita malam ini berbicara tentang HR Analytics. Lipit Noster juga bilang, untuk change itu dibutuhkan vision, artinya tujuan strategi. Ada 6 klaster pada saat Anda dan organisasi ingin untuk sukses, ada 6 klaster untuk change. Yang pertama vision, konsensus. Konsensus ini kesepakatan, semua orang mempunyai pandangan yang sama dan lain sebagainya. Ini penting ya. Disinilah communication skill muncul di konsensus itu. Sehingga harus punya skill dan harus punya advantage atau insentif atau keuntungan buat si pelaku. Keuntungan di sini bukan hanya uang, tapi kita selaku leader harus bisa menunjukkan, ini loh enaknya kalau Anda itu, kita itu melakukan bla 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 bla. Resource dan action plan. Lihat ya, pada saat kita nggak punya vision, apa yang terjadi? Semua membuat kebingungan. Anak buah Anda akan bingung mau kemana dan lain sebagainya. Kalau Anda nggak punya konsensus, semua akan timbul suatu sabotase. Tim Anda tidak sepakat, maka akan timbul sabotase. Bahkan sampai yang terakhir, yang paling parah itu, yaitu kalau Anda, tim Anda inginkan perubahan, tapi nggak punya action plan. Nah, itu kayaknya cocok itu buat Butika itu ya, treadmill ya Bu ya. Nah, jadi itu ibaratnya treadmill itu, kalau Anda treadmill itu ya disitulah perusahaan organisasi Anda jalan di tempat. Saya dan Butika itu satu saudara, karena berat saya juga di atas 80 gitu ya. Tingginya juga nggak nyampe, ya sekitar 170, jadi kalau dikurangi di bawah 100. Jadi kita satu marga Bu. Ya. Jadi inilah kenapa background, kenapa kita membawa HR Analytics, betapa pentingnya, karena biasanya kalau nggak ada data, apa yang terjadi, kita itu hanya melangkah, hanya berdasarkan gut feeling. Nah, kita bicara value ini saya ambil contoh pada saat saya masuk di Santos waktu itu. Kita lihat, apa share value itu? Ternyata share value itu adalah masuk ke dalam fondasinya learning and growth dalam balance scorecard.
Kalau ini sebagai contoh, Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini ada integrity, winning team, continuous development, dan lain sebagainya. Intinya, suatu organisasi itu akan survive kalau dia profitable, growth, and sustainable. Itu saja sih. Tidak ada organisasi yang akan survive. Dan orang ingat, organisasi kita bukan perusahaan CSR. Orang membuat suatu organisasi, membuat perusahaan, membuat bisnis, tujuannya satu, profitable. Maka disinilah kita balance scorecard itu bicara supaya profit, otomatis customer-nya harus puas. Kenapa puas? Repeat order. Customer puas, dia akan bayar, bahkan bisa lebih mahal dari market, karena dia sudah trust dengan kita. Supaya customer puas, bagaimana? Di situ kita bicara continuous improvement dengan people excellent, supply chain excellent, semua organisasi seperti ini. Operation excellent, baik Anda perusahaan jasa maupun perusahaan production atau manufaktur, semuanya akan mengarah ke sini. Ya. Ada people excellent. Nah, untuk membuat ini people excellence, inilah kunci dan tugasnya HR. Supply chain nggak akan excellent kalau people-nya nggak excellent. Sebagus-bagusnya suatu software, suatu program, suatu tool, suatu alat, kalau tidak ditunjang oleh people yang excellent, semuanya akan berantakan. Dan ingat, itulah untuk menjadi people excellent harus dipondasi oleh namanya share value. Ya, ini background-nya. Perusahaan tidak ada pilihan, kita akan survive apabila kita punya profit. Rumusnya simple, nggak usah neko-neko. Intinya bagaimana kita profitnya lebih tinggi. Semakin tahun, kita itu digerus dengan biaya yang semakin lama semakin tinggi. Maka bagaimana strategik suatu organisasi supaya meningkatkan profit? Diam, biaya naik. Tidak improve, biaya naik. Profit tergerus. Maka mau nggak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, improve. Anda tidak improve, Anda membusuk. Cuma itu pilihannya. Nah, inilah background kenapa kita perlu melakukan analytical atau strategic thinking terhadap suatu organisasi. Ini pun sama. Kalau ini proses adalah suatu proses yang kita sering kenal dengan SIPOP. SIPOP itu adalah maksudnya pada saat company dapat order, semua flow PO diterima, maka flow-nya akan berjalan hingga di barang atau jasa kembali ke customer. Dan ingat, setiap bagian penting. Tidak ada satu bagian dalam suatu organisasi itu tidak penting. Bayangkan kalau kita terima PO, materialnya orang supply chain-nya telat, finance-nya pun bayarnya telat, sehingga supplier kita yang harusnya kirim barang dia bilang tidak mau, maka akan berdampak terhadap proses dan lain sebagainya. Nah, yang mendasari itu semua adalah value. Itulah pentingnya sebuah value. Makanya organisasi saat ini hukumnya wajib memiliki value, bukan hanya memiliki, tapi value itu harus menjadi landasan perilaku seluruh karyawannya. Mungkin itulah yang Bapak Ibu kenal dengan budaya perusahaan. Tapi ingat, budaya perusahaan itu didasari oleh value. Nah, value ini yang harus dikejar. Nah, bagaimana kalau ada orang yang melanggar value? Kalau saya sangat kejam. Karena kalau udah value itu dilanggar, perusahaan ini akan rusak. Jadi, ada beberapa case, ada yang melanggar value, saya nggak mau langsung saya keluarkan dari organisasi. Karena dari awal setiap karyawan masuk, saya sudah jelaskan seluruh value dari suatu organisasi ini. Anda kalau sudah pakai uniform, misalnya Anda kerja di PT ABC, PT B, Anda sudah pakai uniformnya, maka Anda harus berperilaku value-nya value organisasi. Ya. Nah, ini pun sama. Jadi ini menjelaskan tentang SIPOP tadi. Contoh, divisi sales kerjanya sangat bagus nih di sini, tinggi. Setelah itu masuk PO-nya diterima oleh
misalnya seorang bagian receiving PO dari customer service. Hanya customer service itu melakukan kontrak review, tapi dia dalam melakukan kontrak reviewnya salah-salah. Sehingga flow-nya diberikan ke next proses berikutnya, internal proses, dan lain sebagainya. Pada saat ada suatu masalah, customer kita itu tidak akan bilang, oh customer service-mu yang jelek. Customer kita itu hanya akan bilang, organisasimu nggak benar. Maka ini loh yang kita pahami sebagai nama teamwork. Jadi teamwork itu adalah bagaimana setiap lini organisasi berkontribusi yang terbaik sesuai dengan kinerjanya yang diharapkan. Ini real teamwork. Jadi teamwork kalau Anda sering bawa, ayo main teamwork ke pantai dan lain sebagainya, itu bertahannya 1-2 minggu. Paling juga cuman upload di medsos, habis itu happy-happy, tapi balik ke kantor, berantem lagi dan lain sebagainya. Sorry, saya matikan dulu sebentar. Oke. Karena ada yang mengganggu. Ya, jadi bagaimana bisnis suatu organisasi itu supaya bisa berjalan dengan baik? Ini adalah chartnya. Peran karyawan dalam suatu organisasi. Yang pertama, sebelah kiri sumbu Y itu adalah skill and knowledge. Yang sumbu X-nya itu nggak nampak di situ ya. Itu adalah participation of the employee. Yang mungkin kita kenal attitude dan lain sebagainya. Atau value yang kita harapkan. Karyawan Anda punya skill knowledge yang luar biasa, tapi kalau value atau partisipasi levelnya rendah, maka perusahaan juga akan bangkrut. Bisnis berjalan apabila skill knowledge-nya medium dan partisipasi karyawannya medium, maka bisnis berjalan di tempat. Sekarang tinggal tentukan organisasi kalau mau jadi world class, kejar partisipasi level of employee-nya sama skill and knowledge-nya. Makanya kalau di SR itu ada ilmunya, kita kejar karyawan supaya punya skill dan knowledge, tapi sering kita lupa untuk mengembangkan daripada attitude atau core value dari si karyawan. Nah ini makanya kalau Anda sudah mulai belajar PMS yang baik, itu adalah PMS yang meng-capture daripada kompetensi core value si karyawan yang bersangkutan. Nah, jadi ini terkejar. Jadi sehingga semakin lama perusahaan ini bisa berjalan menuju kompetitif, bahkan bisa menjadi world class company. Pentingnya sebuah value. Ya, ini sangat penting. Kalau Anda lihat dari grafik sebelumnya, suatu value itu sangat penting. Kenapa penting? Saya kasih contoh begini deh, gampangannya. Apa value pribadi karyawan atau value organisasi, apakah fit atau tidak? Contoh value, satu aja value-nya. Misalnya value honest atau jujur. Nah, sebagai contoh kecil, misalnya saya malam ini habis acara webinar ini, saya ngajak Mas Agung tuh. Mas Agung, malam ini kita dugem yuk. Mas Agung karena nggak enak nolak ajakan saya, maka dia bilang, oke Mas, ayo habis ini ya, jam-jam 10 kita berangkat. Tapi karena Mas Agung itu misalnya punya value honest dalam dirinya, dia berpikir lagi, kalau gua ikut Mas Faris dugem, bini gua marah. Pada saat bini gua marah, kalau gue bicara jujur, maka gue akan bicara bohong. Nah, sedangkan bohong itu bukan value saya. Nah, ini mulai dilema nih. Value itu adalah filter. Filter dari pikiran kita melandasi perilaku. Sehingga akhirnya Mas Agung berpikir tuh 5-10 menit gitu ya. Berpikir, akhirnya ketemuin saya lagi. Mas Agung bilang, Mas, maaf Mas, kalau saya ikut dugem, saya nanti sama istri bicaranya bohong. Padahal bohong itu bukan value saya. Value saya adalah honest. Jadi karena saya tidak mau melanggar value,
maka saya minta maaf banget saya nggak bisa ikut Mas Faris. Coba perhatikan ya. Ternyata value itu sangat luar biasa. Bagaimana kalau kehidupan di suatu negara? Ya kita bicara Indonesia, value kita adalah Pancasila. Kalau Anda tidak mau mengakui Pancasila, ya jangan hidup di Indonesia. Pada saat Anda tidak mau berperilaku value-nya organisasi, maka janganlah tinggal di organisasi tersebut. Orang-orang yang tidak punya value, biasanya dia hidupnya adalah dalam organisasi itu ngeblame. Selalu cari kambing. Nah, kebetulan ini mau Idul Adha banyak kambing nih, enak nih. Orang selalu ngeblame kalau nggak punya value dalam dirinya pribadinya. Atau excuse atau denial. Dan ini kalau disingkat adalah BED atau bad. Nah, bad itu apa? Bad itu ya tempat tidur. Maka orang-orang yang nggak punya value itu sebetulnya nggak layak berada di suatu organisasi. Dia layaknya ya tidur di rumahnya, tidur di kasurnya. Dan biasanya orang yang tidur itu jangan kaget ya, kalau orang-orang di organisasi Anda itu ada orang-orang yang bad ini, orang tidur itu sakit, orang sakit itu biasanya suka meludah. Nah, orang yang tidak punya value itu biasanya sering meludahi di organisasinya sendiri, padahal dia tahu dia cari makan di situ, semua di situ. Nah, ini nggak usah kaget. Kenapa itu terjadi? Karena dia value-nya tidak tertanam dengan baik. Bagaimana kalau orang yang punya value, maka dia akan OWAR. OWAR itu mendayung, jadi dia ownership, accountable, and responsible. Nah, ini semua background kenapa materi ini ada. Bagi yang nggak punya value, nanti penyakitnya itu, Pak, P16 itu, Pak. P16 itu biasanya nanti akan terkena itu orang-orang yang nggak punya value. Pergi pagi, pulang petang, pantat pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula, pas pensiun, penyakitan. Nah, itu kalau mau ditambahi silakan, nah itu P20 itu nanti bisa. Ya. Jadi itulah background kenapa human resource analytic ini diperlukan. Ya, itu backgroundnya. Nanti kita akan belajar, baru kita masuk ke materi, di mana kita memahami tentang human resource analytic itu apa. Jadi kita itu dalam melakukan suatu action itu berdasarkan data driven. Jadi kita tidak berdasarkan lagi kira-kira. Kalau ditanya sama pimpinan, misalnya, karyawan saya kenapa kok sering telat, misalnya. Bisa punya data nggak itu? Ya, atau ditanya kenapa produktivitas kita kok turun? Bisa punya data nggak itu? Nah itu. Jadi kita harus mulai berpikir mau data driven, dan data-data yang kita miliki harus masuk mensupport strategi. Kebiasaan HR, ilmunya HR itu luas. Saya belajar teknik sipil 6 tahun lulus dan saya bisa bangun gedung 18 lantai. 20 tahun saya di HR, saya nggak lulus-lulus. Kenapa? Ilmunya HR sangat jelimet, sangat luas, apalagi kalau saya sudah ketemu para psikolog, itu tambah bikin kepala saya pusing. Hitung apalagi kalau sudah ketemu orang statistik, ya, statistik gitu ya, apalagi aduh pusing kepala saya. Ingat, bos Anda tidak mau ikutan pusing. Maka kita harus mensimplify. Yang pusing Anda saja. Data yang Anda suguhkan harus yang simple. Kalau saya sering bilang adalah KISS. KISS. Keep it simple and stupid. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah siapapun yang baca data suguhan Anda, orang stupid pun dia akan paham. Jadi kalau di dunia praktisi itu semakin simple itu semakin baik. Semakin jelimet semakin jelek. Ya, jadi orang yang bisa mensimplify itu adalah orang yang excellent. Ya. Selanjutnya bagaimana kita mendevelop ini akan kita pelajari. Terus kita kasih real example praktis yang selama ini mungkin masih berjalan yang saya lakukan. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini, training objektifnya di sini.
Kita masuk ke introduction. Kalau tadi background-nya, kenapa HR Analytics, sekarang masuk ke introduction. Introduction. Jadi ini dibilang ini sama Geoffrey Moore. Tanpa analitik, tanpa analisa data, company itu buta dan tuli. Dan diibaratkan seperti rusa yang di jalan yang nggak tahu mau kemana. Ini suatu organisasi. Dari hasil penelitian dia, 86% company dia tidak mempunyai report analytic capability di HR-nya. Kalau di departemen lain, mau tidak mau sudah dipaksa untuk analitik. Jadi ini data yang saat ini. Jadi hanya 14% dari suatu organisasi itu yang sudah menerapkan HR Analytics. Ya. Dibandingkan dengan departemen lain, kebalikannya sangat drastik. Di mana contoh di situ finance, hampir yang disurvei dia, 81% departemen finance itu menggunakan data analitik. Operation itu 77%, sales itu 60%, dan marketing itu hampir 60%, di situ 56%. Bayangkan, HR hanya 14%. Makanya sekarang kalau Mbak Tika tadi bilang HR business partner itu dari mana sebetulnya? Ya berarti jadi partnernya berbisnis. Bagaimana jadi partner orang bisnis? Yang ngerti strateginya. Strateginya itu goal-nya, purpose-nya apa? Untung. Udah, itu aja. Simplify seperti itu. Ya. Ini introduction. Banyak, ada dua metode untuk decision making. Yang pertama orang HR, kita bicara decision making itu base-nya adalah decision making berdasarkan perception atau perception base. Itu sengaja saya kasih warna merah karena untuk saat ini sudah bukan zamannya lagi. Bukan zamannya lagi. Sebab kalau Anda ditanya, saya mau merekrut supervisor. Berapa lama? Supervisor production. Berapa lama? Orang HR bilangnya apa? Ya, kita tunggu kandidatnya, Pak, baru bisa. Ingat ya, itu perception based. Atau Anda bilang kira-kira ya mungkin 2-3 minggu, Pak. Itu perception based. Kalau Anda masih berperilaku seperti itu, maka Anda masih masuk dalam kategori perception based. Bagaimana yang betul sekarang? Anda harus pakai evidence based. Contoh seperti tadi, time to hire atau time to recruit Anda punya nggak data itu untuk setiap position? Padahal Anda punya, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Padahal kalau Anda sudah pakai HRIS itu sudah sangat komplit, mulai time to recruit, time to hire, dan lain sebagainya, time to fill, itu ada semuanya. Tapi kita tidak tahu. Pada saat saya ditanya oleh atasan saya, Pak, saya lagi cari supervisor production, how long you can provide it for, and he's ready for production. Oke, saya hanya mengambil data from experience, data looking supervisor is only 2 weeks. And then OJT maybe only 1 month. So 1.5 months is ready as a supervisor. Itu sekarang harusnya cara bicara kita, bukan berdasarkan kira-kira. Apalagi sekarang kalau udah dimasukin biasanya itu mau lebaran, susah cari kandidat. Nah, itu. Top management nggak mau dengar itu. Dia hanya maunya how long. Jawab dia dengan data. Itu kuncinya. Oke, ini critical question untuk para HR. Ini introduction kenapa data analitik itu penting. Kalau ditanya, kita introspeksi diri aja sekarang ya. Kalau seandainya ditanya, apa sih yang penting daripada aktivitas HR? Apa sih? Bisa jawab nggak? Bagaimana HR bisa dikatakan sukses?
apa result hasil atau outcome-nya XR yang harus di-deliver. Dan pertanyaan ini semua sebetulnya jawabannya adalah dengan data. Kalau Anda masih menjawab dengan perception based, maka inilah tempatnya Anda mulai belajar analytical data. We cannot answer this question effective without analytics. Yeah. This is the sentence. Oke, introduction lagi. Saya yakin Anda juga mengalami hal ini ya. Dibanding departemen yang lain, HR itu biasanya tidak populer. Tidak populer dibanding. Apalagi kalau sudah meeting town hall, meeting ini bicara sales, bicara production, ya, bicara quality, ya, bicara loading. Porsinya HR bicaranya di mana? Pertanyaannya udah dikasih porsi bicara, apakah lawan bicara kita mendengarkan dan menganggap penting? Alih-alih kita sebagai itu, bahkan kita itu HR itu diibaratkan seperti dokter. Kalau ada penyakit, disuruh ke HR. Dan biasanya karyawan yang dipanggil ke HR itu takut. Pikirannya udah macam-macam. Nah, maka kita harus beralih sekarang. Harus beralih. Mau nggak mau kita harus mau data driven. Kita nggak bisa lagi pakai gut feeling. Jangan sampai kita itu menjadi departemen yang paling tidak populer di suatu organisasi. Padahal kalau sudah jadi bisnis partner itu kita yang sebagai partnernya strategik para manajemen atau top manajemen. Bahkan kita HR sering dikenal dengan departemen yang old fashion ya, kuno. Atau departemen banyak pekerjaan HR itu yang berdasarkan gut feeling. HR itu reputasinya tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa mendatangkan uang. Seperti departemen lain kan kelihatan uang semua masuk. Bahkan yang lebih parah lagi, HR itu dibilang sebagai suatu organisasi yang mengeluarkan uang. Sebagai, pokoknya HR itu bagian ngabis-ngabisin duit. Nah ini. Bahkan HR itu juga struggle kalau sudah disuruh menghitung dengan data, dengan data atau quantify, measure, juga sulit. Nah, inilah beberapa problem Bapak Ibu yang harus kita sekarang ini kita mulai belajar. Bagaimana HR itu menjadi key player dalam dan kita berdiri sama level dengan departemen yang lain. Be prepared. HR yang sekarang tidak berdasarkan gut feeling lagi. Kalau Anda bicara tahun 1900-an, operasi, ya itulah HR operational HR, jadi dia admin expert dan lain sebagainya. Tahun 2000-an itu sudah strategic HR. Nah, sekarang itu semua HR sudah data driven. Sangat banyak data yang bisa kita kelola, sangat-sangat banyak. Apakah kita mau menggunakan semua? Jangan. Gunakan yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mensupport strategi. Kalau Anda gunakan keseluruhannya, Anda akan muntah-muntah. Dan itu tidak akan dilirik oleh para top manajemen. Maka Anda harus pandai-pandai dalam memilih data, mana data yang akan kita gunakan bisa mensupport strategi suatu organisasi. Apa sih HR Analytics? HR Analytics adalah suatu metodologi yang intinya bicara tentang 4 prinsip. Data-data Anda itu harus bisa mendescribe 4 prinsip ini. Apa itu? Yang pertama, generate revenue, bisa ngasilin revenue. Itu seneng itu. Top manajemen seneng kalau urusannya udah revenue. Yang kedua, nurunin cost data-data Anda. Minimizing expense. Gitu. Mitigating resiko.
Atau yang keempat, bagaimana kita mensupport para relevan departemen executing strategiknya. HR analitik sementara ini fokuskan ke 4 hal ini. Maka Anda akan dilihat. Bos Anda kalau sebagai para SOD HR, Anda punya atasan GM, atasan lagi para direktur, ada lagi CEO. Dia hanya akan tertarik dengan Anda apabila sudah bicara tentang 4 hal. Jadi, ini semua Anda harus bisa tampilkan dalam bentuk data. Kalau Anda bicaranya hanya dalam bentuk kata-kata, kalau kita belajar komunikasi, kata-kata itu adalah komunikasi yang paling rendahnya, 7% efektifnya. Tapi Anda semua harus bisa rubah itu semua menjadi bentuk data, grafik, sehingga lebih mudah dipahami. Maka kita bicara, sementara 4 hal ini aja sudah cukup. Karena ini yang diharapkan oleh para pendiri, para CEO maupun para direktur. Ya, jadi ini adalah analitik defense. Jadi data-data Anda, HR harusnya bentuknya udah mulai seperti ini. Orang sudah tidak mau lagi baca kata-kata, itu udah nggak mau. Satu grafik, kalau ditulis kata-kata, mungkin bisa jadi 2 lembar. Dan ingat, para direktur kita tidak punya waktu untuk membaca tulisan Anda. Dia hanya punya waktu at least maksimum 5 menit untuk membaca data Anda. Maka Anda harus mulai belajar untuk menampilkan data-data Anda itu akan mudah dilihat dalam waktu singkat. Tidak bisa lagi dengan kata-kata kalimat yang panjang-panjang tadi. Semua harus bentuk visual. Ya, seperti ini. Ini contohnya. Bagaimana HR analitik ini membantu tentang HRM. Jadi dia using data akan sangat bermanfaat karena seperti kata Bu Tika tadi, kalau Anda mau memperbaiki diri, Anda harus tahu before, after, before action and after result. Inilah larinya ke sana. HR analitik itu larinya ke sana. Kalau Anda nggak punya data, Anda harus cari. Dan ingat, data Anda itu sangat banyak, cuma kita nggak sadar. Nanti saya kasih contoh-contoh yang real ya. Contoh-contoh yang real, yang nyata, sehingga kita akan lebih mudah memahami. Ya. Jadi kita itu nanti akan bergerak, yang dulunya bisnis partner, operational partner, sekarang malah menjadi tahun 2020 ini Anda akan jadi strategic partner. Kalau dulunya operation kita support dan sebagainya, bisnis partner gini, maka kita akan sekarang bicaranya strategic partner dengan data. Nanti kita punya contohnya supaya Anda lebih memahami. Contoh beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh para pimpinan atau organisasi atau para CEO yang harus kita bisa jawab. HR ditanya. Ini beberapa pertanyaan yang oke lah. Biasanya dipakai best practice di internasional. Dia ditanya, HR itu ditanya, berapa cost of workforce Anda? Punya data nggak gitu? Jangan-jangan kita menjawabnya, oh total salary-nya sekian. No. Berapa employee productivity rate-nya? Ya. Mungkin kalau pertanyaan yang bawah kita punya. Voluntary termination rate. Mungkin kita selama ini bermain di situ. Tapi kita lihat apakah itu voluntary, artinya adalah yang contohnya adalah dia yang mengajukan pengunduran diri. Kalau yang involuntary, I don't care lah. Memang kita pecat dia, kita finish kontrak atau apa. Jadi pada saat Anda membuat data itu, ditanya datanya Anda itu isinya apa. Ya. Turnover rate Anda itu isinya apa aja. Misalnya turnover rate Anda itu isinya 10%. Harus kita cascade lagi. Itu isinya yang voluntary berapa, yang involuntary berapa. Kalau yang involuntary-nya 8%, artinya voluntary Anda cuma 2%. Habis itu di cascade lagi.
diturunkan lagi, voluntary-nya 2% itu kenapa? Itu nanti harus ini masuk ilmunya, kalau Anda bicara talent management secara komplit, data ini akan sangat berguna sekali. Ya, ini contoh beberapa example yang dipakai best practice contoh SR Analytics. Nanti di bagian belakang itu ada sekitar ya mungkin ada 40-50 contoh ya, SR Analytics yang bisa Anda pakai, tapi ingat jangan dipakai semua. Yang organisasi Anda sekarang bikin strategi inisiatifnya itu yang dipakai, jangan semuanya. Yang sedang dibutuhkan saja. Sebab kalau semua nanti juga banyak sampah, Anda ngitung-ngitung nggak dipakai. Analytic tool need, yang pertama ini SR itu punya sangat banyak data. Sangat banyak data. Contoh ini ya, employee tenure, employee compensation, employee training record, performance appraisal, reporting structure, dan lain sebagainya. Sangat punya banyak data. Pertanyaannya, data ini bisa dikelola dengan baik? Saya kasih contoh aja lah, performance appraisal. Dari performance appraisal itu, pasti di situ ada penilaian terhadap soft kompetensi atau hard kompetensi, bahkan kompetensi efektif, kematchingan karyawan, fit terhadap jabatannya, kompetensinya, dan sebagainya. Sebetulnya itu bisa kita analisa lagi lebih dalam. Contoh pada saat saya mau menganalisa value, share value, maka saya ambil data value, saya menghitung berapa persen karyawan saya yang value-nya meet expectation atau slightly above expectation. Kalau masih ada yang di bawah, maka di situ saya buat strategik lagi untuk mengejar share value. Ini contoh data sangat banyak. Kalau ini mau dikelola, mungkin data ini saja bisa jadi 40-50 analitik. Ini internal data, contoh internal data. Tapi ingat, datanya SR sekarang ini masih butuh sandingan data yang lain. Tidak bisa SR sekarang bisa kerja sendiri datanya. Maka SR butuh kerjasama atau kooperatif yang erat dengan relevan departemen yang lain. Karena untuk menyandingkan datanya SR. Inilah beberapa eksternal data. Contoh ada financial data. Organization specific data, contoh maksudnya itu adalah data-data di production, berapa loadingnya, berapa productivity-nya, berapa utilization-nya, berapa efisiensinya. Dari quality Anda harus bisa dapatkan data, berapa defect-nya. Makanya kita nggak bisa kerja sendiri. Ya. Kalau SR maunya kerja sendiri, yaitu SR zaman jadul. Gitu. Maka SR harus bisa bersama-sama untuk masuk ke dalam strategik sehingga SR itu dipandang. Ada financial data, ada organisasi spesifik data, bahkan di situ ada pasif data dari karyawan. Itu bisa dicari dari HRIS. Termasuk global ekonomi, political, dan lain sebagainya, itu data-data dari luar Anda harus dapatkan. Ini contoh internal data SR. Contoh ini ya. Ini contoh kecil aja, contoh kecil. Contoh kecil mungkin saya ambil ini gampangannya untuk sebagai kalau kita menyuguhkan data masih seperti ini, artinya kita masih XR old fashion gitu. Kalau hanya nampilin data seperti ini, oh karyawan saya ada berapa? Ada 100, pendidikannya apa? Graduation, ada yang dari S1, ada yang dari diploma, ada yang dari technical, mungkin ini SMK, ada yang dari ADES itu SMA, dan lain sebagainya. Kalau hanya seperti ini kita masih old fashion. Maka kita harus kelola lagi lebih dalam data-data ini supaya menjadi analytical. Contoh sekarang year service. Di situ di bawah 10 tahun. 10 tahun ada 51 orang, kalau dihitung-hitung 50%. Akhirnya saya buat, misalnya kita buat analitik tuh. Dari data itu sangat banyak kita bisa buat. Ini contoh-contoh data yang internal data kita punya. How to get start with SR Analytics? Bagaimana kita bisa
membuat analitik yang tajam. Jadi analitik data kita itu tidak ngawur. Maka Anda harus datanya adalah align dengan organization. Ya, intinya di situ. Dan habis align, Anda harus bisa mengkomunikasikan data itu dengan baik sehingga impact-nya terhadap strategic organization itu nyampe. Kalau Anda punya data cantik, tapi datanya tidak bisa men-support organization goal, maka top manajemen Anda akan bilang itu data sampah. Walaupun Anda melakukan analitik. Maka ingat, aturan pertama adalah analitik data yang Anda buat wajib bisa mensupport organization, bisnis, strategi, baik visi, misi, strategi, atau key initiative. Setelah itu baru Anda kumpulkan data, Anda collect data, baru nanti datanya Anda komunikasikan. Kalau Anda datang dengan data analytical yang mensupport bisnis, maka CEO Anda akan senang, direktur Anda akan senang. Seperti ini adalah caranya bagaimana kita start dengan analitik. Jadi analitik itu tidak untuk semua kegiatan HR. Kalau Anda buat, silahkan, tapi Anda simpan itu di meja Anda. Yang Anda suguhkan ke manajemen adalah data analitik yang mensupport bisnis goal-nya organisasi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tidak semua orang memiliki kompetensi untuk melakukan analitik. Dan itu butuh, Anda tidak bisa mendapatkan analytical thinking dengan belajar di kelas. Tidak bisa. Maka Anda harus berlatih. Nah, harus ada bisa mulai membuat pattern bagaimana menganalitik data. Tidak ada Anda ikut analytical thinking training 2 hari, habis itu Anda bisa jadi analytical thinker. No. Pada saat Anda ikut training, Anda dapat knowledge-nya. Anda belum punya skill di situ. Bagaimana Anda bisa punya skill? Anda praktis. Praktis, salah nggak apa-apa. Toh datanya kita simpan. Sebab semakin awal itu pasti dipenuhi dengan kesalahan. Ya. Maka Anda harus bisa punya satu mindset, satu kesatuan, kesamaan pemikiran dengan tim-tim Anda HR. Jadi biar Anda itu tidak dibilang apa ya, HR langitan gitu ya. Sebab kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang yang beda level thinkingnya, maka kita itu dibilang HR langitan, yang diomongin apa sih? Nah, maka ini collective mindset harus dimiliki dari awal. Setelah itu baru Anda ambil data, bringing the data analitik, Anda cari data, baru Anda pikirkan dengan tim. Analisa, ingat, supaya Anda memiliki semangat, nggak usah mikir, kita think big, tapi mulailah dengan sesuatu yang kecil. Ini syarat. Bagi Anda yang mulai mau melakukan analitik, HR analitik ini, nggak usah melakukan yang dalam bentuk besar, tapi mulailah dari yang kecil-kecil dulu. Nanti saya kasih yang mudah, yang datanya ada, ya. Anda mulai buat itu, sehingga Anda pada saat Anda bisa sukses, Anda akan termotivasi untuk next plan-nya. Think big, start small. Ya. Think-nya harus big, tapi start-nya adalah small. Kayak Anda naik tangga. Jangan tiba-tiba Anda mau ke atas gitu, maka itu Anda akan terjungkal. Mulai dilatih. Salah nggak apa-apa. Makanya itu Anda butuh collective mind dari HR, kolega Anda di departemen lain, Anda harus memiliki. Ya. Selanjutnya, get clearance legal. Ingat, hati-hati. Kadang-kadang data yang kita butuhkan itu ada etik compliance-nya. Apakah boleh data itu kita ambil atau tidak, atau bahkan hati-hati pada saat kita menggunakan nyimpan datanya di cloud dan lain sebagainya, itu sedikit hati-hati, maka kita harus dapatkan legal clearance dari tim legal. Ya, boleh nggak data seperti ini kita simpan di cloud? Kadang-kadang ada privasi yang harus kita lindungi. Ya. Jadi
Pada saat Anda mau menganalisa, maka libatkan tim legal, Anda tanya. Sebab datanya itu akan di-share, masuk mungkin ke cloud dan lain sebagainya, boleh nggak? Seperti itu. Ya. Dan kalau lebih mudah bagaimana? Saran saya ini nanti step terakhir, kalau memang Anda sudah membutuhkan bantuan software, Anda boleh pakai software. Ini sudah sampai setengah 9 lewat. Oke, ini contoh-contoh. Contoh-contoh example human resource analytics, datanya seperti ini Bapak Ibu. Ini awalnya, data apa sih yang mau kita suguhkan ke manajemen? Saya sedikit percepat ya, karena udah 45 menit. Anda harus mengawali dari ini. Kalau Anda sudah bicara balance scorecard, udah paham balance scorecard. Di situ sebelah kiri itu adalah strategik, apa sih balance scorecard-nya? Ya. Nah, sebelah kanan itu Anda turunkan dengan objektif apa-apa dan lain sebagainya, sehingga disitulah Anda melakukan data analitik. Artinya apa? ISR analitik Anda itu nge-link dengan organization goal. Ya, ini caranya. Kalau Anda mau template-nya ini, template-nya pun saya juga dapat gratis karena saya pembelajar jalanan, ini bisa saya kasih. Jadi di sini adalah dari template ini sekitar ada 24 halaman, Anda di-get pelan-pelan bagaimana Anda menurunkan dari organization goal menjadi suatu strategik yang Anda bisa jalankan. Ini template-nya bisa dipakai. Ini contoh. Contoh nih, ini data ISR analitik contoh. Cost of workforce. Apa sih artinya biaya cost of workforce? Itu adalah compare salary dibagi dengan total company cost. Ini data dummy ya. Contoh misalnya, Anda bisa menganalisa data ini. Ternyata setiap tahun yang saya lingkari ini adalah ini tren nantinya. Kita jadi mbah dukun sedikit lah. Jadi Anda harus juga menguasai regresi, semua permainan grafik dalam Excel Anda harus belajar. Berarti susah dong Pak? Kagak. Zaman sekarang tidak ada yang susah. Kalau Anda nggak paham, klik di YouTube. Semua keluar. Anda tinggal ngikutin. Asal mau. Saya pun sama. Saya juga nggak ada belajar bikin regresi itu dari siapapun, tapi saya belajarnya dari YouTube. Saya pelajari bagaimana cara buatnya, akhirnya saya bisa buat grafik seperti ini. Ini kita suguhkan ke manajemen. Pak, Bu, kalau dibiarkan, trennya cost of workforce kita akan naik di 2020. Maka kita akan membutuh strategi. Apa strateginya? Silakan di brainstorm. Anda bisa pakai isi kawat diagram, makanya Anda juga harus kuasai QC7 tool sebetulnya, selaku HR sekarang. Ya. Anda kuasai itu, Anda brainstorm dengan tim Anda, sehingga Anda mendapatkan ide-ide strategik, ide-ide action atau countermeasure, atau kalau bahasa orang sini namanya tindak balas gitu ya. Orang Melayu bilangnya, orang Malaysia bilangnya tindak balas. Supaya apa? Supaya cost of workforce ini tidak terjadi kenaikan seperti ini. Nah, kalau datanya seperti ini, direktur Anda akan tertarik. Ini HR, ini HR. Lihat, kita mulai berbeda. Kita tidak hanya nampilin biaya gaji per bulan sekian, kita nggak gitu. Ini contoh lagi, ini yang saya lakukan, ini real yang saya lakukan pada saat saya dikasih tugas untuk membentuk satu unit baru, di mana di situ saya dikasih target daripada revenue rate-nya. Revenue rate-nya 1,2. Pada saat awal saya buat, saya nggak bisa dapat 1,2. Kenapa? Karena skill kompetensi karyawannya belum nyampe. Yang harusnya pekerjaan diselesaikan 10 menit, satu ininya ternyata dia 15 menit. Pada saat dia udah kompeten, mulai bisa tercapai. Maka data-datanya ISR seperti ini. Akhirnya organisasi strategiknya adalah dia tentukan revenue rate-nya 1,2. Akhirnya kita buat measurement. Jadi kalau Bapak lihat di sini adalah apa sih revenue rate-nya dari departemen baru ini? Revenue dibagi total headcount itu harus di angka 1,2. Ini ditentukan sama organisasi. Dan ini strateginya organisasi di 2020. Maka kita melakukan perhitungan di sini year to date. Sampai bulan Juni, kita hanya bisa achieve 1,21. Artinya apa? Kita bisa achieve target. Meet expectation, belum above ya. Masih
meet expectation. Nah, kita memang punya target di Desember itu kita slightly above expectation. Nah, diharapkan seperti itu. Ini data HR contoh-contoh. Ini kemarin di grup PHRD juga udah pernah saya share. Pada saat ada pertanyaan dari pimpinan, kenapa overtime-nya tinggi? Pasti Anda semua ditanyain seperti itu. Kalau Anda tidak bisa analitik, Anda nggak akan bisa jawab. Orang itu bekerja overtime karena ada pekerjaan. Kalau overtime-nya karena memang loading-nya suatu organisasi itu loading-nya melebihi 100%, maka Anda harus tampilkan data loading. Loading itu jumlah order ya. Kalau loading-nya di atas 100%, maka overtime itu no problem buat pimpinan perusahaan. Tapi kalau loading-nya below 100%, terus tiba-tiba Anda punya overtime di atas overtime melebihi, maka Anda akan dipertanyakan. Dan Anda, pada saat saya ditanya ini, hanya dalam waktu 5 menit, semuanya solve problemnya. Saya hanya tunjukkan data seperti ini. Overtime versus loading. Pada saat seperti ini, apa yang kita bisa lihat dari analitik data ini, ternyata overtime yang diberikan ke karyawan itu adalah overtime yang produktif. Overtime yang menghasilkan revenue buat organisasi. Maka organisasi kamu akan diam. Selanjutnya ini contoh. Ini contoh lagi ya. Anda pada saat kondisi COVID gitu ya, pasti Anda disuruh, saya maunya karyawannya saya unpaid leave, saya maunya karyawan sebelum unpaid leave, karyawan saya clearance leave. Sekarang Anda saya tanya, bagaimana cara menyuguhkan datanya? Apakah clearance leave Anda itu efektif atau efisien? Maka kita harus berpikir analitik. Jadi kalau ini data yang saya juga buat. Jadi bulan Mei, Juni saya punya rencana biru ini, yang biru-biru merah ini saya punya 2 rencana. Ini first clearance leave program, ini second clearance leave program. Ini kuning ini yang executed, yang sudah real terjadi. Jadi bulan Juni itu kita dari plan kita dapat 100%, bulan Juli itu kita dapat 150%, dan ini nanti dihitung year to date hingga Desember. Dari sini pimpinan bisa baca. Oh, berarti clearance leave program kita berjalan dengan baik. Kalau Anda hanya menyuguhkan, oh ya Pak, bulan Juni sekian, bulan ini totalnya bisa sekian, no meaning. Tapi Anda sekarang dengan analitik data, Anda bisa dapat menampilkan sesuatu yang lebih berarti. Dan di sini Departemen HR akan lebih dihargai. Sehingga kita itu berdiri selevel dengan departemen-departemen yang lain. Kalau saya teruskan ini lebih banyak lagi. Pada saat contoh COVID ini, pada saat terjadi COVID, saya yakin Anda disuruh untuk mereview budget yang sudah dibudgeted di Q4 tahun lalu. Gitu. Ini sebagai contoh training saving detail. Pada saat sebelum adanya COVID, kita membudgetkan training 20K. Gitu. Inisial budgetnya 20K. Kalau dihitung-hitung ini cukup tinggi karena karyawan yang kita miliki itu cuma 100. Gitu. 20K itu 300 juta, jadi per pack itu sekitar 3 juta gitu untuk setahun biayanya. Kita budgetkan. Tapi dengan kondisi COVID, akhirnya manajemen bilang, budgetku nggak ada. Bisa nggak sebagian budget trainingnya dialokasikan untuk penanganan COVID? Maka Anda harus berpikir. Anda harus menampilkan data. Apa strateginya? Saya saving cost, pasti. Bagaimana supaya saving cost bisa terjadi? Maka Anda bikin action, tindakan. Di sini tindakannya adalah maintain the existing employee kompetensi. Intinya satu, saya tidak mau kompetensi karyawan saya itu menurun. Maka kompetensinya harus level. Tahun ini kita fokus ke training need. Artinya apa? Training need itu kalau Anda belajar PNS, di situ ada development need sama training need. Kita hanya fokus tahun 2020 ini di training need. Karena development need-nya, career path orang itu, development need-nya sementara kita, pengembangannya kita on hold. Yang ngeluarin duit. Tapi yang kalau development need-nya nggak ngeluarin duit, tetap harus jalan.
Dari situ saya bisa saving 8K, artinya 40%. Wah, data ini disuguhkan seneng kali manajemen. Ini baru 8K. Kalau Anda bicara lagi dengan yang lain, ini contoh payroll saving. Ini contoh payroll saving. Mainkan data-data seperti ini, inilah yang kita bisa dianggap selevel dengan, dan kita kontribusi terhadap cost saving. Di sini adalah, ini dengan ada beberapa action ya, contoh misalnya dengan freezing salary, ya, terus habis itu apalagi dengan banyak action sehingga kita strategiknya itu kalau nggak salah kita freezing salary, freezing recruitment, budget untuk rekrutmen kita freeze. Anda pasti ngelakuin kok. Semua ngelakuin. Cuman Anda tidak bisa menampilkan hasil daripada kerja Anda. Kalau Anda bisa menampilkan data seperti ini, maka Anda akan dianggap oleh organisasi. Ini cara bacanya begini. Kuning ini actual cost, ini hijau ini saving. Dengan tindakan-tindakan yang Anda lakukan, misalnya pengurangan karyawan, ya, habis itu Anda melakukan freezing rekrutmen, freezing ini, dan lain sebagainya, bahkan mengurangi overtime, zero overtime, maka akan muncul datanya. Dengan action-action seperti itu, Anda harus bisa tampilkan data seperti ini. Contoh, Mas, cara bacanya begini. Ini yang kuning itu actual cost-nya, sedangkan yang angka di atas sampai plusnya itu adalah budgetnya, yang sudah dibudgetkan di akhir tahun. Untuk tahun 2020. Ternyata kalau kita melakukan action plan seperti itu, lihat ya dampaknya. Estimated kita bisa saving sampai 190K. Dan ini kita presentasikan ke baik ke Asia Pasifik maupun ke eksporter gitu. Dan dia mengendak tolong dimonitor, bisa nggak betul-betul 200K gitu. Ini contoh-contoh penampilan data ya. Nah, inilah yang dibilang SR analitik. Apa keuntungannya? Maka kita mengambil decision itu lebih akurat. Sehingga Anda itu punya program, itu disupport oleh atasan. Karena jelas datanya. Kayak tadi misalnya saya maunya programnya ini, trainingnya ini, yang ini. Terus habis itu untuk menurunkan ini. Maka karena goal-nya jelas, maka dia akan support Anda. Yang kedua kan menguntungkan dia. Cost-nya turun. Ya. Kalau orang sales, gimana caranya revenue-nya naik? Kalau kita SR, gimana cost-nya turun? Kan gitu. Nah. Jadi ini beberapa keuntungan, Anda bisa baca sendiri, saya nggak mau baca satu-satu, waktu saya udah mau habis. Dan di sini kerugiannya, kekurangannya adalah kalau Anda lack statistik atau analytical skill set. Tapi don't worry ya, don't worry. Lakukan kesalahan nggak apa-apa. Toh datanya di meja Anda, bukan keluar. Dan Anda tinggal diskusi sama tim Anda. Jangan takut melakukan kesalahan. Mulai belajar. Nggak punya guru nggak apa-apa. Anda punya YouTube itu gurunya banyak. Bahkan sekarang dengan sistem online ini banyak. Telepon aja Mas Agung, telepon aja Mbak Tika. Pasti juga dibagi kok itu ilmunya. Mbak Tika ini luar biasa. Jadi ini beberapa kelemahannya, yaitu mungkin bisa kalau Anda datanya tidak hati-hati, maka ini bisa menyebabkan Anda kena etik isu. Nah, ini Anda juga harus hati-hati, makanya Anda harus discuss dengan tim legal. Apakah data ini boleh di-share? Seperti itu ya. Nah, ini. Terus kalau Anda nggak punya software, biasanya Anda juga akan kesulitan. Tapi oke, mulailah dari yang paling kecil. Kalau ini contoh-contoh ini juga nanti akan saya kasih ke Bapak Ibu semua, jangan khawatir, materi nanti mungkin paling lambat besok saya akan rapikan mana yang boleh di-share, mana yang tidak, nanti bagian contoh-contoh grafiknya saya hilangkan. Ini pasti saya kasih. Ini contoh-contoh analitik ide untuk compensation, untuk cluster compensation. Anda bisa baca sendiri. Ini untuk culture, ini untuk performance KPI, employment KPI, dan hire analytic ide ya untuk employment. Intinya begini ya Bapak Ibu. Dengan data yang barusan saya kasih sampelnya tadi, orang awam bisa memahami, walaupun dia nggak ngerti SR. Kalau Anda suguhkan data yang jelimet, orang awam nggak akan paham. Makanya prinsip
sekarang ini adalah Anda harus punya analitik yang support bisnis unit, bisnis organisasi. Keep it simple and stupid. How to start to change, dream big, start small, action now. Itu saja. Thank you, have a nice day. Saya kembalikan ke Ibu Tika selaku moderator. Thank you, Bu. Oke, Pak. Terima kasih, luar biasa ya. Insight-nya terkait dengan HR analitik ini. Tadi ada background-nya seperti apa, kemudian apa namanya, contoh untuk implementasinya, begitu ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa drop pertanyaan di kolom Q&A. Yuk, silakan. Ini masih kolom Q&A-nya masih kosong nih. Ini hari ini kita ada 105 partisipan, luar biasa ya. Teman-teman keinginan untuk belajarnya sungguh sangat tinggi. Nah, sekarang dari 105 ini, silahkan yang hendak bertanya, dipersilahkan boleh menekan tombol raise hand dan bertanya di kolom Q&A. Silahkan Bapak Ibu. Nah, mungkin saya sedikit mereview sedikit ya tadi ya. Kalau dilihat kan HR analitik ini begitu luar biasa penggunaannya. Ya, keuntungannya adalah akurasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kita bisa meyakinkan top manajemen bahwa apa yang dilakukan oleh HR ini, yang quote-quote HR ini kan tukang ngabisin duit gitu ya. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan uangnya ini kepada top manajemen dengan kita menyajikan data-data yang akurat. Itu salah satu keuntungan dari HR analitik. Nah, sudah ada pertanyaan di sini dari ini tidak ada ininya ya, tidak ada namanya, hanya nomor handphone. Bagaimana aplikasi HR analisis dalam hal yang sederhana dan praktis? Monggo Pak Mas Faris bisa langsung dijawab saja. Pertanyaannya, bagaimana aplikasi HR analisis dalam hal yang sederhana dan praktis? Dalam sederhana dan praktis. Oke, kita ambil function Yes. SR aja lah ya, contoh function SR lah Yeah. ya. Jadi pada saat Anda habis function SR itu kan ada planning, ya kan, ada acquiring, ya kan, ada developing. Contoh developing lah. Contoh developing pada saat Anda training gitu ya. Data training yang sering kita suguhkan ke manajemen apa? Training hours-nya sekian jam. Gitu ya. Apalagi, terus kita punya plan 10, terlaksana 10. Sebetulnya data itu hanya data tampilan, belum dikelola analitiknya. Bagaimana cara sederhana menganalitiknya? Gampang. Contoh, HR aja deh, sendiri deh. Kaitkan itu dengan kompetensi development, CDF, kompetensi. Kalau saya di sini buat program namanya CDF, kompetensi development framework. Jadi saya kasih nilai staff, misalnya staff HR. Staff HR itu harus bisa apa aja, dia bisa rekrut, habis itu dia bisa melakukan training, dia bisa melakukan kalkulasi payroll dan sebagainya. Setelah saya training, di situ keluar CDF-nya, prosentasenya. Artinya apa? Ini seperti multi-skill matrix, tapi saya tampilkan dengan data prosentase. Itu contohnya. Datanya pasti Anda punya. Yang paling gampang lagi, misalnya ini di bagian akhir itu juga ada. Bagian akhir juga ada. Contoh nih ya, Anda punya attendant. Attendant Anda bicaranya apa? Bicaranya hanya, oh, attendant kita sekian persen. It's no meaning sebetulnya. Maka Anda misalnya, Anda fokus misalnya, dari attendant saya itu karyawan saya yang MC itu sekian persen. Maka tahun depan saya maunya yang MC itu jadi turun sekian persen. Apa countermeasure Anda? Itu masuk data HR analitik. Dari situ Anda tampilkan berupa grafik dan analitiknya dan sebagainya. Banyak sekali.
Mulailah dari hal-hal yang kecil seperti itu ya Pak. Contoh lagi, banyak kok. Voluntary rate, kalau Anda punya turnover rate, atau voluntary itu apa istilahnya? Yang karyawan yang keluar akibat kemauan dirinya sendiri ya, voluntary, contoh dia resign. Tahun lalu 10%, apa 5%, tahun ini saya maunya 1-2%. Dari situ Anda lakukan action, tindakan. Dari 3 contoh itu mungkin sebagai contoh sederhana yang bisa kita mulai. Acting now, start with small. Mungkin itu, Bu Tika. Thank you. Ya, oke. Terima kasih tadi contoh-contohnya. Mungkin juga mungkin saya kasih contoh juga untuk yang paling sederhana adalah lead time untuk rekrutmen. Correct. Nah, itu kan juga paling sederhana gitu. Kita berapa lama sih tadi kalau Mas Faris sudah sempat sampaikan nih gitu, mau ada rekrutasi deh. Manajemen maunya pokoknya nggak mau tahu besok harus ada nih gitu. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa oh nggak mungkin gitu, karena kapasitas kita dalam melakukan rekrutasi kalau lihat dari data trennya hanya sekian misalnya, lead time prosesnya untuk rekrutasi 3 minggu misalnya, padahal manajemen maunya 2 hari selesai gitu. Nah, itu kan kita mesti harus bisa menyajikan datanya bahwa ini nggak mungkin, kapasitas proses kita itu nggak mungkin sampai segitu, kecuali ada breakthrough misalnya mau bayarin headhunter misalnya sekian banyak misalnya gitu kan. Jadi itu salah satu mungkin contoh sederhananya. Oke, yang lain lagi nih belum ada atau masih baru mulai menyerap begitu ya? Bu, kalau saya gini Bu, Pameonya, kalau nggak ada yang tanya, itu ada 2. Materinya masuk dipahami di luar kepala atau benar-benar di luar kepala kan gitu ya? Tidak masuk gitu ya. Oke, mungkin saya akan sedikit memberikan resume sedikit saja. Nanti siapa tahu ada dari teman-teman peserta ini, terus kemudian gitu ya, ada pertanyaan. Jadi kalau tadi dari data Mas Faris, baru 14% gitu ya yang di HR itu menerapkan HR analitik. Jadi ini mestinya menjadi tantangan buat para praktisi HR. Nah, HR analitik ini fokus pada apa sih? Gitu ada 4, generating revenue, minimizing expenses, mitigasi risk, dan Wah, ini suaranya Mbak Tika hilang. Executing strategic plan gitu ya. Tadi sudah. Yang pertama adalah create a collective mindset. 3 nah mungkin ini gambarannya besar gitu. Kebetulan kalau saya lihat ada juga banyak teman-teman mahasiswa di sini mungkin belum bisa meng-capture gitu ya. Gambaran itu kayak apa sih gitu, bayangannya seperti apa gitu. Nah, mungkin dari rangkaian HR analitik ini kemarin saya juga sudah sounding dengan Pak Agung untuk yang cara memulai HR analitik ini, yang pertama create a collective mindset dan data ki opo, kemudian cara collect data itu bagaimana. Hal yang paling simpel dulu. Kemudian dari data yang terkolek ini cara analisisnya pakai apa? Kemudian gimana kita mengambil kesimpulan dari jembrengan data yang kita bikin tadi. Mungkin tadi di slide-nya Mas Faris juga ada nih data itu ada banyak yang pakai grafik balok gitu tadi gitu kan. Kemudian dari situ gimana sih cara kita ngambil kesimpulannya, kemudian mana yang penting untuk kemudian kita capture seperti itu. Jadi monggo nanti Pak Agung bisa di-arrange, kita belajar dari statistik sederhana saja. Yang kemarin juga saya sampaikan gimana kita bisa melihat sebuah tren, kemudian ketika variasi data itu masuk ke dalam normal variation atau noise,
Kemudian kalau itu datanya itu signal, itu harus direspon dengan seperti apa, begitu ya. Hal yang sederhana dulu, nanti mungkin next agenda gitu ya. Nah, tapi paling tidak hari ini kita bisa terbuka gitu ya, sangat terbuka dengan bahwa HR analitik ini menjadi hal yang sangat penting kalau kita memang mau bertransformasi ke strategic partner begitu. Nah, sebentar, saya cek lagi. Ini masih belum ada yang apa ya? Belum ada pergerakan nih dari mungkin apa yang bertanya. Mungkin saya mau. Mungkin Pak Agung boleh? Ya nih, saya tak. Ya. Nang suka weruh nih, Mas Ya. Fariho. Ya, monggo. Yang kesusahan kita itu biasanya dari awal. Ketika kita membuat suatu analisa, kita koordinasi dengan departemen yang lain ya. Itu biasanya kita adalah membuat standarisasi dulu. Standarisasi, misal standarisasi produksi, standarisasi output, yang mana itu ada hubungannya dengan data yang akan kita analisa. Nah, biasanya kalau sudah duduk bersama itu pasti akan ada kayak semacam ego departemen ya, bahwa menyatakan ini produksi saya sudah bagus kok, gitu loh. Dan kalau dihitung-hitung mungkin dari HRDO ini belum produktif dan lain sebagainya. Semua itu pasti akan muncul permasalahan ya, Mas Faris ya. Mungkin seperti apa sih kalau sudah seperti itu? Solusinya seperti apa? Karena mau nggak mau standarisasi itu harus kita buat sebelum kita memutuskan analisa apa dan problem apa yang akan kita berikan ke owner gitu loh untuk disajikan datanya. Gitu Mas Faris, ya. Mohon masukannya. Jadi seperti slide saya nampak nggak, Mas? Ya, kelihatan. Masuk. Jadi gini ya, kalau Anda bicara dari sisinya HR, mau minta data, pasti di-reject, Mas. Makanya saya bilang, kalau Anda mau buatlah sesuatu di bawah meja Anda, boleh Anda latihan, gitu ya, Anda latihan boleh. Tapi pada saat Anda bicara dengan tim, yang kita bicarakan itu adalah strategic goal-nya organisasi. Contoh sekarang, tak kasih contoh sederhana supaya paham gitu. Saya punya organisasi, saya punya strategi apa nih? Oh, kita diminta misalnya kita ambil nih operation excellent. Operation excellent dikatakan excellent kalau apa? Kalau productivity-nya 80 atau OEE-nya 85% gitu. Dari situ kita mengeksplor bagaimana caranya productivity-nya bisa tercapai. Analisa aja pakai isi kawa, pakai ini, dan disitulah tim terlibat. Baik dari man, or M-nya Anda analisa, man, mesin, metode, material. Di situ kita jadi satu tim. Makanya kalau kita bicara HR analitik, kalau Anda lakukan analitik data Anda sendiri silahkan, tapi itu nggak akan berguna. Tapi Anda harus mulainya dari organisasi itu. Dari situ HR itu sebagai fasilitator, supporter, dan juga pemain. Contoh, supaya karyawan saya produktif. Kan kalau kita bicara productivity itu kan, ini agak sedikit operation ya, makanya kita harus paham bagaimana, apa sih productivity itu dari mana sih? Yaitu dari standard hours dibagi misalnya actual hours. Atau dibagi dengan actual hours. Nah, dari mana supaya standard hours-nya turun? Nanti kita, kalau standard hours-nya turun, productivity naik. Atau bagaimana actual hours-nya naik? Dari mana? Kita analisa di situ. Dan disitulah kita sebagai tim yang bicara, tidak bicara ini dari HR, tidak bicara ini dari apapun, tapi ini adalah organization business goal. Makanya kalau Anda lihat di sini, bagaimana how to start, ya organisasinya harus punya strategi. Kalau organisasinya nggak punya strategi, bagaimana? Awali dulu dari strategik itu, tidak usah bikin HR analitik. Tidak usah bikin analitik. Awali dulu dari strategiknya. Karena ini step satunya. Karena tanpa organization business goal atau
strategik organisasi, yang Anda lakukan itu ya memang bermanfaat tapi nggak nampak. Hanya Anda dibilang nggak melakukan apapun. Nah ini awalnya dari sini Mas, supaya tidak ada ego dari masing-masing departemen. Mungkin itu Mas Agus. Mungkin Gutika bisa tambahin. Monggo. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Mengingat nih waktunya kita sudah jam 9.16, lewat 16. Pertanyaan dari Pak Agus Sururi. Izin bertanya, Pak Faris, untuk mengelola data analitik, apakah report analitik dikomunikasikan di HR dashboard? Kemudian bagaimana dengan cara meningkatkan tim HR untuk improve data literacy and analytic savvy? Kemudian bagaimana HR scorecard atau KPI di perusahaan, apakah selalu diolah dalam report HR analitik? Jadi ada 3 hal nih, Mas Faris. Yang nanya suhu saya ini, Bu. Untuk mengelola data apakah... Mungkin yang pertama dulu, apakah report HR dashboard? Bisa ditaruh di dalam HR dashboard. Okay. Bisa, udah simple gitu. Silakan ditaruh di HR dashboard, sehingga HR Anda lebih keren. Bisa. Okay. Kemudian bagaimana cara meningkatkan tim HR untuk improve data literacy, Mas Faris? Bagaimana dengan cara meningkatkan untuk improve data literasi? Ya diajari, dilatih. Karena begini ya. Iya, karena begini loh Bu. Sekarang contoh ya. Semua peserta mungkin bisa lihat ya. Pada saat contoh kecil aja, jangankan kita bicara HR analitik ya. Jangankan kita bicara itu. Coba tangannya genggam begini. Genggam aja begini ya. Coba genggam. Sekarang lihat, jempol mana yang di atas? Tangan mana? Jempol tangan mana yang di atas? Kiri. Nah, sekarang coba dibalik deh. Yang kanan yang di atas. Nah, susah kan? Susah kan? Bayangkan. Kita itu punya tangan gitu ya, Tangan 30, 40, 50 tahun ikut kita. Tapi kalau nggak dilatih untuk melakukan hal yang baru, ya nggak bisa. Apalagi sesuatu yang baru gitu ya. Makanya bagaimana caranya? Ya belajar. Udah, jalannya aja. Makanya saya kalau di kantor ya Bu ya, kalau ada karyawan baru itu ya, habis apalagi dia fase-fase OJT itu ya. Saya bilangnya gini, supaya dia confident. Lo 3 bulan boleh buat banyak salah deh. Bener Pak, boleh. Tapi kan kita punya rel Bu ya. Selama salahnya itu masih dalam satu yang kita tolerir, silahkan. Jadi dari situ dia bisa belajar. Intinya di situ. Harus terlatih melakukan. Mulai dari yang tadi ya, hal yang paling kecil. Tadi contoh-contoh kecil tadi banyak. Kayak Gutika bilang tadi ya. Bagaimana HR scorecard KPI di perusahaan? Apakah selalu diolah dalam report HR analitik? Ya pasti jadi, kalau itu ya. Iya. Jadi gini. Jadi kita jangan sampai kita ambigu. Jadi kita itu punya HR itu kan punya banyak scorecard atau KPI. Itu internal HR, pekerjaan HR. Dari tasnya HR kita tarik jadi KPI. Ada KPI personal. Seperti hanya Anda tarik ya. KPI personal itu tidak semua naik jadi KPI departemen kan. Dan KPI departemen itu juga tidak semuanya naik menjadi KPI-nya suatu organisasi. Namanya juga KPI. Nah, makanya yang perlu Anda lakukan analitik untuk sebagai latihan adalah yang berurusan dengan strategik organisasi. Itu dulu latihan. Ya, supaya Anda dilihat. Jadi yang lainnya biarlah jalan dulu. Intinya inilah, kalau kita jalan-jalan itu jangan terlalu jauh dulu, pelan-pelan aja dulu, naik tangga itu 1 step dulu. Terlatih 2 step, 3 step. Maaf cakap ya Bu ya, saya belajar analitik itu hampir 10 tahun Bu. dari belajar problem Lean Six Sigma, problem solving, step Kaizen, dan lain sebagainya. Disitulah analitik kita dilatih. Selama kita enggak, ya mulailah kita belajar ya. Itu Mas Agus. Ini suhu saya ini Bu. Monggo, silakan. Continuous learning ya Pak ya? Continuous learning. Dan tidak ada continuous learning. Oke. Ya, ini sebenarnya kalau yang di dropping di Q&A ini sebenarnya hampir sama pertanyaannya dari Adit. Bagaimana penerapan HR analisis jika berada di perusahaan family gitu. Jadi sebetulnya mau di perusahaan family ataupun di perusahaan non family gitu mungkin hampir sama ya.
Tadi mungkin atau mau ada ditambahkan mungkin dari Mas Faris penerapan HR analisis. Tadi Sebetulnya sangat ini kita nggak melihat family atau tidak gitu ya. Iya, iya. Mau dibilang family, mau di dibilang mana-mana MNC, mau dibilang masuk di PLC, public listed, intinya bos itu matanya akan hijau kalau ada untung, revenue naik, gitu ya. Dan cost-nya turun, titik sudah, itu aja. Mau family kalau Anda suguhkan, bos, kita punya target begini, atau Anda datang ke family atau bos family tadi, bos, strateginya apa tahun ini? Tanya aja begitu. Apa yang bisa saya bantu ya, bos? Oh, saya punya strategi ini. Yang gawat itu begini ya. Kalau kita tidak tahu strateginya perusahaan, nah itu game over. Itu game over. Terus mau kemana Anda? Anda mau buat apa? Ya, seperti itu. Oke, thank you. Jadi mungkin saya simpulkan nih tadi Mas Faris. Jadi intinya kalau kita mau membuat HR analisis mesti harus tahu objektif dari company itu sendiri gitu ya. Artinya dari objektif company itu kalau misalnya nih teman-teman belum posisinya di manajerial gitu ya, mungkin di supervisor atau staff, pasti akan ada objektif di departemen. Nah, dari objektif departemen itulah yang kemudian kita bisa turunkan gitu. Jadi kalau yang tadi bagaimana cara memulainya, saya setuju sekali dengan yang nomor 3, start small gitu. Jadi kita mulai dari yang paling sederhana gitu ya. Yang tadi Mas Faris juga katakan keep it simple and stupid gitu. Jadi hal yang paling sederhana yang bisa kita ukur gitu. Mulai dari berapa banyak sih mungkin teman-teman kalau di di bagian di staff HR misalnya yang ngurusin absen gitu. Kan bisa aja bikin trennya nih karyawan yang telat itu kira-kira berapa persen begitu kan, kemudian alasannya apa, itu kan hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Itu hal dari yang paling sederhana, habis itu kemudian kita bisa exposure lebih luas lagi. Kalau kita paham kita itu mau kemana begitu ya. Mungkin itu kali ya. Ada tambahan mungkin Mas Faris? Ya itu betul, dan para HR manager harusnya kalau ada yang di sini HR manager ya, harusnya sudah mulai men-challenge anak buahnya dengan semua project. Seperti yang Mbak Tika tadi bilang ya, absen gitu ya. Punya data 2019 absennya ada 2%, 1% gitu ya. Akhirnya saya challenge anak buah saya. Ayo kita buat gimana tahun depan kita bisa 50% reduce. Nah, dari situ kreatif. Wah, brainstorm gimana caranya, lakuin coaching konseling. Brainstorm ya. Nah, di situ lah. Nah, nanti dimonitor, di analitik. Sebetulnya kalau itu data, kalau Anda paham data karyawan yang masuk, apalagi orang direct labor ya, Bu ya. Berarti itu kan nambahin available hours di dalam production. Dan kalau Anda masuk mengerti cara ngitung production, data itu sangat berguna sekali. Bisa dilanjutin, tindak lanjut. Nah, itu small project lah ya, seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya kalau di HR sendiri itu huge gitu ya, data-data yang kita dapat gitu banyak banget gitu ya. Termasuk misalnya turnover gitu. Nah, turnovernya itu berapa persen sih sekarang gitu. Kemudian kita challenge untuk kemudian kita reduce turnovernya gitu. Jadi ada intervensi apa yang bisa kita lakukan seperti itu tuh hal yang paling sederhana yang saya lihat Mas Agung kok kayaknya lengger-lengger gini itu gimana itu ya? Kenapa Mas pusing Mas? Campur-campur Pak. Campur-campur ya. Belajar tapi juga mau nerapkan dan lain sebagainya nih. Hebat semua nih. Iya. Monggo nanti Pak Agung kita bisa mulai belajar dari nih data, begitu cara bikin datanya, gitu nanti dibuat kelasnya, monggo. Ya. Oke. Ada tambahan lagi mungkin? Ya. Ada tambahan lagi mungkin? Kita sudah jam 9:25, 5 menit lagi. Mungkin closing statement dari Mas Faris, monggo. Closing statement ya. Intinya satu lah. Intinya jangan pernah berhenti mencoba dan jangan takut salah. Itu aja. Banyak orang itu mencoba, nanti aku disalahin. Satu. Yang kedua, Pak, bagaimana kalau organisasi saya tidak mendukung ini? Saya cuman pesen sama Anda gini ya.
3D lah, 3D. Anda pada saat bekerja dalam suatu organization, develop your organization. Jadi Anda itu ikut membantu mengembangkan organisasi, develop your team, develop departemen Anda, pinterin orang-orang di sekitar Anda, dan jangan lupa kalau orang-orang Anda di sekitar Anda sudah pinter, develop yourself. Ini banyak orang lupa. Banyak orang lupa, saking sibuknya mengembangkan organisasi, saking sibuknya mengembangkan tim, lupa mendevelop dirinya sendiri. Akhirnya dia bisanya hanya mengeluh. Kalau company ini yang nyuruh Anda kerja di organisasi itu kan Anda sendiri yang melamar. Jadi pada saat Anda develop yourself dan organisasi ini Anda anggap tidak fit lagi, just move on. Tapi Anda jangan lupa mendevelop diri Anda. Dengan adanya sesi-sesi PHRD, terus tadi saya lihat juga luar biasa ya, saya mau daftar itu. Tolong saya mau daftar yang Tribun Academy itu ya. Ada 10 batch itu ya. Saya mau ikut itu. Karena saya juga mau belajar gitu. Saya mau ikut. Saya sudah chat sebetulnya sama komite, cuman masih belum tahu cara daftarnya. Jadi, don't worry, jangan lupa develop yourself sehingga Anda ready untuk future ready, Anda bisa move on kapan aja. Nggak usah banyak mengeluh, karena mengeluh nggak menyelesaikan masalah. Thank you, Mbak Tika. Oke, ya terima kasih Mas Faris, inspiring sekali. Hari ini kita belajar banyak tentang HR analitik. Mungkin teman-teman yang masih mulai menyerap, don't worry gitu ya. Kita masih ada sequelnya, Pak Agung yang nanti akan persiapkan. Nah, ini masih ada 2 menit, silakan mungkin saya kembalikan kepada Pak Agung. Pak Agung mungkin ada closing statement juga. Ini untuk panggung saya kembalikan kepada Pak Agung. Terima kasih, selamat malam buat semuanya. Oke, terima kasih sekali Bu Tika. Bu Faris, ilmu yang kita terima malam ini betul-betul sangat sangat menginspirasi ya buat teman-teman HR, buat teman-teman mahasiswa juga. Jadi prinsipnya kalau boleh saya bilang, kita kosongkan gelas ya, seperti biasa. Ilmu apapun itu pasti akan berguna, ya. Apalagi untuk adik-adik yang mulai menapak ke jenjang dunia kerja ya. Prinsipnya anggap aja kita belajar tapi kita dibayar lah, prinsipnya gitu ya Bu ya. Jangan sampai kita bekerja dengan tidak ikhlas, bekerja dengan tidak nyaman ya. Anggap aja kita selama ini belajar tapi kan dibayar kalau kita di dunia pendidikan ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, itu berarti kita belajar tapi anggap aja itu dibayar. Ya, bedanya gitu. Nah, alhamdulillah kalau di perusahaan saya kemarin kebetulan memang ketika pandemi ini kita putuskan untuk lockout dulu karena setelah kita hitung-hitung ya seperti tadi Mas Faris cerita, kita bikin simulasi, kita bikin perhitungan budgeting dan lain sebagainya. Ternyata setelah dihitung-hitung lebih baik kita lockout dulu karena kita sudah rugi selama 5 bulan terakhir dan lain sebagainya. Akhirnya kita kasih sangu dulu semuanya, bisa di rumah dengan tenang. Kemudian dari pihak owner juga kita buka lagi dengan mungkin dengan produktivitas yang dengan produksi 50% lebih efisien dan ternyata memang betul. Jadi hal seperti itu yang kita gunakan HR harus siap untuk menganalisa, membuat simulasi apa yang diinginkan oleh owner, oleh manajemen. Demikian mungkin dari saya cukup. Pak Koco mungkin ada saran, Pak Koco mungkin masih on ini Pak Koco? Kayaknya sudah off juga ini. Oke. Kayaknya seperti itu dulu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Silahkan nanti bisa ikut Fresh Graduate Learning Program kami, FGLP di Tribun Jateng. Mungkin next time kita bisa bertemu lagi di ilmu yang lebih baik atau ilmu yang lebih kompeten dan lain sebagainya di waktu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Pak Faris. Selamat malam, Bu Tika.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faris, Pak Agung, Bu Tika. Ini mungkin bisa saya akhiri, ya. Ye, Oke. Mas Ganjar.